Film yang berasal dari Belanda ini mengisahkan kisah mengerikan yang dialami suatu keluarga yang berselisih dengan seorang pengemudi misterius di jalan tol. Apa yang awalnya tampak seperti konflik lalu lintas biasa, berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang mematikan. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Film ini dimulai dengan seorang pesepeda yang sedang berlari di sebuah ladang sambil melihat sekelilingnya. Dia melihat sebuah mobil van putih berhenti tepat di depannya. Seorang pria tua keluar dan menyuruhnya untuk kembali mengambil ponselnya. Namun pesepeda itu takut pada pria itu. Jadi dia mengambil sepeda di tangannya dan berlari ke arah yang berlawanan. Dia sampai di jalan raya, mengayuh sekuat tenaga. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil van putih melaju kencang ke arahnya dan menabraknya. Pria yang terluka itu mencoba bersembunyi di selokan. Lalu pria tua bernama Ed ini dengan tenang memarkir mobilnya. Setelah itu, dia keluar untuk menyembunyikan sepedanya. Selanjutnya, dia mengenakan pakaian pelindung, menyapa orang yang lewat seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mulai memompa tabung zat tertentu. Dia kemudian pergi mencari pesepeda yang ketakutan itu. Korban mencoba untuk meminta maaf. Tidak jelas apa yang dia lakukan hingga membuat Ed marah. Pria tua itu mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat untuk meminta maaf dan mengisi mulutnya dengan zat beracun. Di adegan berikutnya, kita bertemu dengan keluarga yang ramah dan normal yang berencana untuk pergi ke rumah orang tua ayah mereka selama beberapa hari. Ayahnya, Hans, kesal sejak pagi karena istrinya, Diana, terlalu lama untuk berkemas. Mereka biasanya menjalani hubungan yang cukup menegangkan dan berdebat tentang hal-hal bodoh. Di dalam mobil, kedua putri kecil mereka, Robin dan Milou, sedang bermain gadget. Kedua orang tua sangat mencintai mereka. Tetapi saudara perempuan itu terus-menerus bertengkar tentang setiap hal yang tidak masuk akal. Hans harus menyetir. Ia berbicara dengan istrinya untuk menenangkan gadis-gadis itu, karena kepalanya seakan ingin meledak. Tepat pada saat itu, gadis-gadis kecil itu mulai berebut iPad di dalam mobil. Milo membuka sabuk pengamannya dan mengambil perangkat itu dari adik perempuannya. Pada saat itu Hans memperhatikan sebuah mobil yang ingin menyalipnya. Hans berpindah jalur dan tampaknya membiarkan mobil itu lewat. Namun mobil itu menyamakan posisi. Hans menambah kecepatan semakin banyak sampai pada saat tertentu pengemudi mobil itu tiba-tiba berpindah jalur. Hans ketakutan dan mengerem tiba-tiba. Dan karena ini Milo terbentur kepalanya. Sang ayah melampiaskan amarahnya pada gadis itu dan berteriak padanya untuk mengenakan sabuk pengamannya. Tampaknya sudah waktunya untuk tenang dan berhenti ngebut di jalan raya yang sibuk. Namun Hans di sisi lain tidak ingin terlambat makan siang. Tak lama kemudian, dia melakukan persis seperti yang dilakukan pemilik mobil sebelumnya yang menyalipnya. Hans bertemu dengan sebuah van yang melaju dengan melanggar peraturan lalu lintas. Dia memberi isyarat kepada van itu untuk bergerak ke depan truk, sehingga arus yang tersendat dapat lewat. Pengemudi van itu tidak memperhatikan, malah memperlambat lajunya secara tiba-tiba dan Hans berhasil menginjak rem pada detik terakhir. Mereka saling bertukar pandang. Kemudian Hans menunjukkan kepadanya sebuah isyarat yang tidak terlalu baik, dan dia menginjak pedal gas dan melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, mereka memberitahu orang tua Hans bahwa mereka akan tiba dalam 30 menit dan berhenti di pom bensin. Namun disinilah hal menariknya. Di sana mobil van yang sama berhenti, dan seluruh keluarga bertemu dengan Ed, lelaki tua psikopat yang kita lihat di awal film. Ed menjelaskan kepada anak-anak bahwa ketika ayahnya menyalipnya, batas kecepatan adalah 100 km per jam. Dan jika ayah mereka tidak menjaga jarak aman, kecelakaan besar bisa saja terjadi. Hans tidak berkompromi saat dia memukul pria itu di dada. Tetapi tinjunya tidak jauh berbeda dengan anak berusia 10 tahun dan dia terus berteriak bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri.
Ed tetap tenang dan menyarankan Hans untuk minta maaf. Ego Hans tidak akan membiarkannya dan dia berjalan kembali ke keluarganya. Itu adalah pilihan yang buruk bagi Hans. Hans melanjutkan perjalanan mereka. Tapi setelah beberapa menit, Hans memperhatikan bahwa van putih itu membuntutinya. Dia mulai gelisah, tetapi tidak mengatakan apapun kepada istri atau anak-anaknya agar tidak membuat mereka takut. Diana dan gadis-gadis itu berbicara kepadanya, tetapi Hans tidak bisa tetap fokus karena dia terus melihat Ed yang mengikuti mereka. Beberapa kilometer dari tujuan Hans, memperhatikan lampu merah di depan. Alih-alih berhenti dia melaju kencang dan gadis-gadis itu terkejut. Hans tampak lega, percaya van putih itu telah kehilangan pandangan mereka, karena mobil van putih itu berhenti di persimpangan, tetapi masih terlalu dini untuk meneriakkan kemenangan, karena Ed masih mengejar mereka. Di mobil, putrinya memperhatikan bahwa ayahnya terus-menerus melihat ke cermin. Ketika dia berbalik memeriksa, dia melihat van putih itu dan kepanikan pun terjadi. Van itu dengan cepat mengejar mereka dan Diana hendak memanggil polisi. Hans harus membuktikan bahwa dia adalah laki-laki dan menyuruhnya untuk mematikan ponselnya. Dia memutuskan untuk menepi di sisi kanan jalan dan keluar. Dia mendekati Van dan bertanya mengapa Ed mengikuti mereka. Ed dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa permintaan maaf darinya yang dia butuhkan. Ed mengkritiknya atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya, sementara Hans berpendapat hanya polisi yang dapat menilai tindakannya. Saat Hans hendak menelepon polisi, Ed mengulangi bahwa yang perlu dia lakukan adalah meminta maaf dan kembali ke keluarganya. Hans menolak untuk melakukannya dan segera setelah mata Ed dipenuhi dengan kemarahan, pria itu mencoba mengambil telepon dari Hans dan menghancurkannya dengan kekuatan tangannya. Pada saat itu Diana berlari ke arah mereka dan mencoba membantu suaminya. Namun pertengkaran itu membuat Hans dan Diana jatuh ke jalan, dan beberapa inci dari kepala wanita itu sebuah mobil lewat. Ja. Wat probeer je nou te bewijzen? Setelah itu, Diana dengan putus asa meminta suaminya untuk meminta maaf kepada Ed. Hans masih ragu, tetapi ketika dia melihat putrinya menangis, dia mengalah dan mendekati Ed. Dia meminta maaf, tetapi Ed mengatakan kepadanya dengan marah di wajahnya bahwa sekarang sudah terlambat. Pria itu menggulung jendela dan keluar dari van. Dia mengeluarkan tabung dan mulai memompa. Hans mencoba mengambil ponsel tetapi Ed melemparkannya ke tanah. Dia kemudian bersiap untuk menyemprot Hans dengan zat beracunnya. Hans berhasil mencapai mobilnya, tetapi sebelum dia pergi Ed berhasil menyemprotkannya ke dalam. Namun selang putus dan cairan tumpah ke kaki Ed. Sementara itu keluarga berhasil pergi tetapi tidak terlalu lama, karena semua orang mulai kehabisan napas. Setelah beberapa saat mereka keluar dari mobil dan melihat Ed masuk ke dalam mobil van-nya dan mulai mendekati mereka. Keluarga itu mulai berlari melewati pepohonan dan menemukan genangan air di mana mereka mulai membersihkan zat tersebut. Dalam prosesnya, Ed mendekat dan Diana masuk ke dalam mobil, dan mereka mencoba untuk pergi, namun tiba-tiba roda mobil mulai tergelincir. Saat Ed keluar dari mobil van dan menyiapkan serangan lainnya, Hans keluar dari mobil dan mencoba mendorongnya. Diana mencoba untuk keluar dari lumpur tetapi pintu mobil mengenai Hans. Untungnya dia tidak kehilangan kesadaran. Ed mendekat untuk menyemprot cairan, tetapi pada saat-saat terakhir Hans berhasil masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Ed memecahkan kaca mereka dan kemudian mulai mengejarnya. Diana mulai mengemudi dengan gegabah melewati lingkungan kota. Dia berisiko membunuh banyak orang dan menabrakkan mobilnya dengan mainan anak-anak yang merobek knalpot mobilnya. Kejadian itu membuat banyak orang tua marah kepada mereka. Tak lama kemudian, mereka kembali ke jalan dan Diana hendak menabrak dua pengendara sepeda.
Hans berhasil memutar setir tepat pada waktunya dan mereka berhasil menjauh dari Ed. Sementara psikopat itu berhenti dan dengan tenang mencuci van kesayangannya. Dengan bantuan ponsel Hans, Ed menemukan alamat orang tuanya. Sementara itu keluarga itu berhenti di kantor polisi dan melaporkan kepada mereka tentang kejadian yang menimpa mereka. Setelahnya, mereka membersihkan diri di kamar mandi dan para petugas membantu mereka memperbaiki mobil mereka. Sesudahnya, keluarga itu pergi ke rumah orang tua Hans dikawal oleh polisi. Sepanjang jalan, keluarga itu menjadi paranoid begitu mereka melihat beberapa van putih. Pada satu titik mereka melihat sebuah van seperti milik Ed dan gadis-gadis itu mulai menangis putus asa. Untungnya itu hanya orang asing acak. Namun saat ini Ed tiba di rumah ibu Hans. Dia bilang dia menemukan ponsel putranya. Wanita itu menawarkan untuk mengambilnya sehingga pria itu tidak perlu menunggu sampai Hans tiba. Namun Ed mengatakan akan lebih baik jika dia yang mengantarkannya sendiri karena dialah yang menemukannya. Ed kemudian menunjukkan luka bakar kimia di kakinya dan meminta air. Wanita itu membawanya ke dalam rumah dan menawarkan bantuan. Ed mulai berbicara kepadanya tentang cara membesarkan putranya, menyindir bahwa Hans tidak sopan. Ketika dia mulai berbicara kepada wanita tua itu dengan nada yang berbeda, wanita itu mencoba mengusirnya dari rumah. Ed langsung menyerangnya dan menutup mulutnya. Wanita itu berhasil berteriak kepada suaminya untuk memblokir pintu kamar, tetapi Ed tepat waktu untuk membukanya. Dia masuk ke dalam dan menuduh mereka membesarkan anak seperti Hans yang tidak punya etika. Beberapa menit kemudian, Hans dan polisi tiba di rumah. Hans pikir dia aman dan memutuskan untuk membiarkan polisi pergi untuk mencegah ibunya mengetahui apa yang terjadi karena dia memiliki masalah tekanan darah. Keluarga itu memasuki rumah dan sementara anak-anak pergi ke kakek nenek mereka, Diana lalu memanggang kue. Hans membawa mobil ke halaman ketika para anak gadisnya di sini menangis minta tolong dan memanggil orang tua mereka. Ketika Hans naik ke atas, dia diserang oleh Ed yang berhasil menyemprot zat itu padanya. Hans melarikan diri ke jalan diikuti oleh Ed sementara Diana membantu pasangan tua itu dan membebaskan mereka. Hans! Hans! Wat? Ze zitten opgesloten. Opgesloten? Zijn ze op? Hans yang sekarang tubuhnya melepuh, ketakutan dan ingin kembali ke rumah. Tetapi istrinya menyuruhnya untuk berhenti di halaman belakang. Hans mengabaikan dan berhasil naik ke lantai 2. Ibunya memaksa mereka untuk menanggalkan pakaian dan memandikannya, untuk membersihkan residu beracun. Polisi tiba dan sementara para saudari itu duduk di dalam mobil, Ed datang dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bersalah dan pergi. Kom maar. Jullie hebben hier niet om gevraagd. Di akhir film, beberapa bulan kemudian Hans pulih dan baik-baik saja. Dia mengantar anak-anak ke sekolah dan dalam perjalanan pulang sebuah van putih muncul di belakangnya dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap film terbaru di channel ini.